Baik, jumpa lagi bersama saya di pembahasan UKK TKJ paket 4 tahun pelajaran 2020-2021. Baik, pada kesempatan ini kita akan mulai memperkenalkan alat sampai pada pemasangan sebelum kita konfigurasi. Baik, yang pertama sesuai soal, maka yang dibutuhkan adalah router board. Di sini router boardnya Mikrotik RB951. Kemudian ada access point untuk jaringan wirelessnya. Ini mereknya Tenda, serinya N300. Kemudian ada satu buah switch, ya, switch. Ini switch. Baik, untuk teknik pemasangan sesuai dengan topologi jaringan, maka koneksi dari internet akan masuk ke router. Karena di sini nanti saya akan menggunakan modem sebagai gateway, maka pada Ether 1 tidak dipasang, ya, Ether 1-nya tidak dipasang. Kemudian untuk Ether 2 ini, Ether 2 ini, untuk Ether 2, ya, Ether 2 ini menuju ke switch, untuk menuju ke switch. Ether 2 menuju ke switch, ya, menuju ke switch untuk dibagi ke jaringan lokal. Ini, ya, jadi ini dibagi ke jaringan lokal melalui switch. Kemudian untuk Ether 3 di Mikrotik kita buatkan jalur untuk spot, ya. Jadi kita pasang ini jalur spotnya di Ether 3. Nanti akan di share ke sini ke access point Tenda. Nah, begitu cara perkenalan alat dan cara pemasangan. Selanjutnya kita akan konfigurasikan dulu, ya. Baik, untuk konfigurasi maka pertama dari Mikrotik menuju ke switch kita cabut dulu, ya. Ether 2 nya kita cabut karena kita mau setting ini, ya. Kedua kita setting menggunakan Windows. Baik, pada tahap ini kita mau mengkonfigurasi router untuk bisa mengakses internet. Baik, visual tugas kita sebagai network administrator buat atau mengkonfigurasi sebuah Wi-Fi router sebagai gateway internet atau spot dengan radius proxy firewall. Kemudian internet tersebut di-share ke client dengan pola DHCP. Oke. Dari konfigurasi yang akan kita buat ini mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Ya, langkah pertama kita buat 5 konfigurasi dulu. Baik. Untuk itu, yang pertama kita akses ke inbox, connect. Kemudian tahap pertama membuat identitas dari router, sistem identity. Kita ganti dengan nama kita masing-masing. Oke. Kemudian setelah diganti identitas, kita sekarang konfigurasi agar router kita mendapat akses internet atau mendapat IP dari ISP. Caranya IP DHCP client, kemudian kita klik tombol tambah di sini, kemudian kita pilih yang LTE karena akses internet
saya menggunakan modem Servil LTE, lalu APRI, lalu oke. Baik, untuk berhasil tidaknya mendapat internet atau mendapat IP, status DHCP client harus di sini harus on dan tertulis IP address, artinya bahwa router kita mendapat IP yang diberikan secara otomatis dari ISP dengan 192.168.42.81/24. Kemudian di soal itu juga harus ada DNS. Caranya IP DNS, lalu kita cek DNS yang diberikan dari SPW adalah 192.168.42.129. Untuk mengaplikasikan DNS, kita klik allow remote request, klik API, oke. Baik, sekarang kita cek apakah router kita benar-benar sudah mendapat akses internet atau belum. Masuk ke menu new terminal, kemudian kita coba ping ke Google, ping google.com. Nah, jika penampilannya seperti ini, ada respon dari internet atau jaringan dari internet atau dari Google, yang kita ping ada Google, ada respon dari server Google, maka sudah dipastikan bahwa router kita bisa mengakses internet. Ya, di sini ada koneksi, jumlah paket, waktu dan sebagainya. Ya, jadi router kita sudah mendapat akses internet. Baik, dengan langkah yang tadi maka sudah bisa dipastikan bahwa konfigurasi yang telah kita buat adalah DNS, NTP, IP address, dan gateway. Ya, jadi barusan kita konfigurasi DNS, NTP, IP address secara otomatis dan gateway. Sekarang tinggal pada web proxy. Jadi sesuai soal, maka kita akan konfigurasi web proxy. Baik, untuk bisa mengakseskan web proxy, maka caranya adalah IP, lalu web proxy, kemudian kita aktifkan dulu web proxy-nya, kemudian just administrator kita ganti dengan sesuai format soal smk bisa .scha.id. Kemudian jangan lupa klik pada bagian test on this, lalu pilih oke. Langkah berikut adalah mengaktifkan transparan proxy-nya. Ya, untuk mengaktifkan transparan proxy, maka klik IP, kemudian firewall, lalu di bagian NAT klik tombol tambah, kemudian pada chain ini kita pilih yang DSTNAT, kemudian protokolnya kita pilih TCP, kemudian DST port kita pilih 80, kemudian X nya kita pilih yang redirect, kemudian port 80. Setelah itu klik tombol apply, lalu oke. Baik, transparan proxy-nya sudah jadi. Kemudian kita lihat pada soal, sehingga konfigurasi pada bagian Wi-Fi router sudah selesai. DNS, NTP, web proxy, IP address, dan gateway. Langkah berikut adalah konfigurasi pada jaringan lokal. Baik, langkah berikut kita setting jaringan lokal dengan IP address 192.168.100.1/25. Langsung menuju inbox IP
address kita tambah, kemudian jangan lupa ether yang pilih ether 2 lokal, kemudian oke. Kemudian pada soal buat DHCP pool sebanyak 99 client. Baik, sebelum ke sana maka agar jaringan lokal kita bisa menghasilkan internet, maka kita buat dulu firewallnya, firewall NAT tambah, kemudian source address-nya generalnya src NAT, lalu port interface-nya kita pilih yang LTE, kemudian X-nya adalah Square AD. Oke. Baik, langkah berikut adalah membuat DHCP server. Masuk menu IP, lalu DHCP server, kemudian DHCP setup, interface nya adalah ether 2, next, dibiarkan, lalu ini gateway nya juga dibiarkan. Nah, ini yang perlu diperhatikan, 99 client berarti 192.168.100.2 sampai 192.168.100.100. Next, ini servernya dapat, next, time nya lanjut. Oke, selesai. Baik, untuk mengecek apakah laptop kita sudah mendapat IP dari DHCP server, maka kita akses di command prompt, kita ketikkan perintah ipconfig. Nah, IP versi 4 kita adalah 192.168.100.99 sesuai dengan soal bahwa harus ada 99 klien yang terhubung. Kemudian kita coba apakah jaringan lokal sudah mendapat akses internet atau belum. Kita coba ping Google, ping google.com. Ya, berhasil ya. Jadi ini fungsi dari router sebagai gateway internet ya. Kita bisa ping ke youtube.com ya. Berhasil ya. Oke. Langkah berikut sesuai dengan di soal, membuat firewall agar IP 192.168.100.2 sampai 192.168.100.50 tidak dapat ping ke router. Caranya IP, lalu firewall, lalu filter role. Kita buat filter role baru, general, di change nya kita pilih yang input, kita masukkan source address-nya IP yang tadi yang di blok, destination-nya adalah IP dari ether 2 192.168.100.1. kemudian protokolnya adalah ICMP, lalu actionnya adalah yang drop, berarti bisa tes. Kemudian kita tambahkan langsung komen block ping router. Oke, error search address 192 192
Iya, oke. Kemudian pada soal IP sama dengan yang tadi, sedangkan bedanya dari 51 sampai 100 tidak bisa pin ke LAN wireless. Kita tambah lagi filter rule di sini. Satu generalnya adalah input. Kita masukkan source addressnya 50 dua ya, 51 sampai 100 destination 192 168.200.0/24. Lalu protokolnya adalah ICMP, reaksinya adalah drop. Kita tambahkan komen drop ping wireless. Oke, oke. Kemudian berikutnya adalah buat rule agar setiap akses ke router tercatat di login dan tersimpan di disk. Masih di video, kemudian generalnya kita input, actionnya log log lokasinya adalah akses router. Kemudian akses login. Oke. API lalu oke. Berikut untuk mengakses login tercatat di disk, maka P lalu cari sistem lalu login. Kita buat tambah, kemudian prefixnya adalah akses router, actionnya disk apply. Oke. Baik, untuk setting jaringan lokal sudah selesai ya. Langkah berikut adalah setting jaringan pada wireless. Oke, baik, lanjut pada jaringan lokal. Kita sudah konfigurasi selesai. Sekarang kita lanjut ke jaringan wireless dan konfigurasi sebagai berikut. IP address nya adalah 92.168.200/1/24. kemudian SSID, nama wirelessnya adalah nama peserta, proxy buka. Kemudian setting DHCP pool yang menampung 99 klien, kemudian membuat 20 akun hotspot dengan secara random dengan server radius. Kemudian akun hotspot hanya bisa menggunakan internet pada pukul 7 sampai 16. Oke, kita langsung ke TKP. Baik, pertama membuat IP address untuk Ether 3 hotspot, tanda tambah app dan masukkan IP-nya 192.168.200.1/24.
interface-nya adalah Ether 3. Ini lalu baik, IP Ether ini sudah selesai. Sekarang kita setting SSID untuk mengganti nama wireless-nya menjadi peserta lalu proxy lookup. Kita setting pada tenda, wireless tenda ini access point yang digunakan merek dan tenda. Kita connect, bisa menggunakan wireless, bisa juga menggunakan kabel. Sekarang saya pakai sistem wireless dulu. Baik, alamat IP defaultnya 192.168.0.1. Kita masuk, kemudian pilih advance, lalu kita cari yang wireless. SSID kita ganti sesuai dengan di soal. Nama peserta misalnya add proxy UKK, add proxy UKK. Kemudian setting ini biarkan, kemudian kita pilih oke. Sudah selesai. Sekarang kita lihat di sini harus sudah terbentuk proxy dengan nama titik Leon add proxy juga sudah ya. Sudah. Oke, untuk wirelessnya poin 11 dan 12 sudah. Sekarang kita buat poin 13, 14 dan 15. Yang pertama kita buat DHCP full sebanyak 99 client. Kita connect dulu, ketiknya untuk membuat hotspot. Kita pilih IP lalu hotspot, kemudian klik tab server, pilih hotspot setup. Hotspot ini terletak pada Ether 3. Kita next, IP-nya IP Ether 3 sudah. Kemudian ini menampung 99 client, ini perlu diperhatikan baik. Ini 192.168.200.2 sampai dengan 192.168.200.100 karena ini kan menampung 99 client. Next, sertifikatnya kita next saja, IP-nya next saja, DNS-nya next, business name ini yang harus kita isi, Leon titik SCA titik ID. Next, untuk nama spot usernya admin tetap passwordnya dibiarkan kosong, kemudian next. Oke. Spotnya kita sudah selesai. Sekarang kita boleh soal membuat 20 akun hotspot secara random di Radius. Baik, akun yang dibuat ini menggunakan server Radius pada Mikrotik. Maka untuk membuat server
radius, kita pilih pada menu inbox radius, lalu kita tambah radius, tambah, kemudian kita pilih hotspot ya. Kemudian addressnya 127.0.0.1. secretnya kita isi dengan admin. Ingat ya, seputar setting akun user kita harus ingat ini. Kemudian oke, sudah. Lalu oke. Setelah itu kita klik tombol incoming, kemudian latihan radius, klik accept, lalu oke. Baik, server radiusnya sudah selesai. Baik, karena kita buat 20 user, maka kita tersambung dengan seperti ini. Maka kita buat server, tadi server kita buat server profile, kemudian kita pilih hotspot hsproof 1, double klik, kemudian klik radius, lalu tab radius, lalu centang pada use radius, klik, lalu oke. Pada tahap ini akun menggunakan server radius sudah selesai. Tahap berikut kita membuat akun user menggunakan secara random menggunakan user manager. Baik, kita lanjut dengan tutorial 15, membuat 20 akun hotspot dengan menggunakan user manager. Sebelumnya kita sudah aktifkan server radius untuk menghubungkan radius dengan hotspot kita. Sekarang kita buat 20 akun hotspot secara random menggunakan user manager. Untuk mengakses user manager, maka kita buka browser kita, kemudian kita ketikkan alamat IP router kita ya 192.1.100.1/username. Kita login dengan user admin, passwordnya dibiarkan, klik tombol login. Baik, kita akan membuat sebuah router baru dan menampung akun kita, 20 akun router, lalu kita add, lalu new, kita buat nama router UKK 2021. Oke, IP-nya tadi kita buat, jangan lupa 127.0.0.1. kemudian share secret adalah admin, kemudian parent function kita karena waktu Indonesia maka harus plus 7, kemudian selesai setting add router kita sudah terbentuk ya. Kemudian kita masuk membuat profil, kita profil
akun profil, kemudian profil, tambah profil, tambah ketik profilnya kita kasih kata 21. Oke, dulu. Kemudian kita akan membuat pembatasan dulu dari soal itu. Akun Hotspot ini harusnya bisa mengakses internet dari jam pagi sampai jam pukul 16 sore. 16, ya. Kita buat limitasinya, pembatasannya dulu, limitation, kemudian add, lalu new, kemudian kita buat jadi limit, nama limitnya adalah limit kakak 21. Kemudian klik tombol add. Oke, kemudian kita balik lagi ke profil. Kita buat profil untuk limitnya ini. Kita limit dulu ya. Tiap hari Hotspotnya dipakai, lalu pembatasnya adalah pukul 07.00 sampai 16. Kemudian kita centang limit kakak 2000 add. Ya, add. Kemudian kita buat usernya. Setelah semuanya kita setting dengan limitasi, maka kita buat usernya untuk bisa masuk ke 20 akun tadi. User, kemudian add. Karena kita buat 20 user sekaligus secara random, pilih yang batch. Kemudian kita isi panjang user sepanjang 20. Kemudian verification ini nama depan dari user atau ya nama depan teks depan user dan dengan kakak, lalu strip. Kemudian username-nya kita kasih 3 saja, kemudian passwordnya kita samakan dengan user, lalu add. Mereka 20 user secara random sudah terbentuk dengan username prefix kakak ya, depannya kakak semua, kemudian sama strip, lalu 3 titik terakhir ya, sesuai dengan settingan sudah terbentuk 20 user. Sekarang kita uji coba kakak ini, user ini bisa Hotspot. Kita masuk ke Hotspotnya sesuai dengan yang kita buat. Di sini proxy kakak. Kita connect. Ya, masuk ke Hotspot. Mungkin coba lihat satu user kakak kakak.
hasilnya sama. Kita copy saja, kita download. Oke, baik, masuk ya. Jadi ini bisa bermain internet. Sini juga com. Iya, masuk ya. Jadi itu user kita sudah terbentuk dan akses hotspot menggunakan reduce, lalu akun secara random sudah fix. Kita lanjut dengan logging site dan logging file. Baik, kita lanjut. Setelah kita buat 20 akun hotspot secara random di user manager, sekarang kita juga bisa buat pembatasan untuk akun ini. Kita bisa mengakses internet dari jam 16 sampai dengan jam 7 pagi. Kita bisa atur di Twitter kita. Untuk mengatas basis itu kita harus buat rule baru dan mengakses IP lalu firewall. Lalu kita buat rule baru sama nya forward, lalu source address adalah SK3 atau ketiga kedua 128.200.0/ kemudian base nya lalu paduan dengan ekstra, kemudian time isi waktu 16 sampai dengan jadi dari jam 4 sore sampai jam 7 pagi akun ini tidak bisa menggunakan internet. Lalu actionnya kasih drop. Oke. Baik, kita lihat di sini ya, sudah update. Sekarang kita lanjut dengan buat pada langkah berikut, yaitu buat firewall untuk blok site dan blok file. Situs yang blok adalah linux.org, sedangkan filenya adalah mp3 dan mkp. Baik, untuk bisa blok kita bisa manfaatkan proxy, kemudian pada proxy setting klik tombol akses, kemudian kita add atau tambah, kemudian tst port isi yang dulu, kemudian
destination host itu kita isi dengan Linux .org, kemudian X ini adalah ini. Oke. Kemudian yang berikut adalah soal blocking file ketiga dan keempat. Kita buat dulu yang sama, desktop port 80. Yang ini yang beda, bukan di stores tapi di 4 dengan format bintang titik MP3. Nah, sama adalah ini satu lagi file yang export itu ini. Oke. Baik, dengan demikian maka seluruh konfigurasi jaringan pada soal tempat ini sudah selesai. Tugas kita sebagai sistem administrator jaringan merancang membangun konfigurasi sebuah WiFi routers, gateway internet, hotspot, dan radius web proxy, firewall, kemudian internet di share ke klien melalui jalur kabel wireless secara DHCP. Selesai. Jadi kita sudah konfigurasi dari mulai dari 1, 2, 3 sampai dengan 15 terakhir membuat blok set dan profile. Semoga pembahasan kali ini dapat membantu Anda untuk mengerjakan soal UKK TKJ paket 4 tahun pelajaran 2020-2021 dengan baik, dan semoga Anda sukses selalu. Terima kasih.